Selamat datang kembali di channel kami Trader Retail, channel yang khusus membahas saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman sekalian, kita akan membahas kembali salah satu saham yang bergerak di bidang konstruksi, yaitu PTPP. Pada perdagangan terakhir kemarin, PTPP ditutup di harga 1.780 atau melemah 0,8% dibanding hari sebelumnya. Lalu bagaimana dengan analisa dari saham ini? Mari kita bahas satu persatu. Dari segi teknikal, saham ini masih berada di dalam channel uptrendnya, dan saham ini sebenarnya baru saja break dari downtrend line-nya, ya. Jadi mudah-mudahan ini adalah reversal dari saham ini menuju fase uptrend. Jadi untuk support pertama dari saham ini tentu saja berada di area sekitar sini, ya. Lalu bila jebol, target selanjutnya adalah di sekitar sini, dan resisten 3-nya akan ada di area sekitar sini, ya. Oke, itu untuk target support dari PTPP. Lalu bagaimana dengan target dari uptrendnya sendiri? Target resisten dari saham ini, ya, yang pertama berada di level jelas di level sini, ya, di level 1900, yang kalau jebol maka target selanjutnya akan berada di area 2100, ya, akan ada di area 2100, dan target selanjutnya untuk resisten 3 ada di area 2400, ya. Oke. Jadi ini adalah target support dan target resisten dari saham ini. Lalu bagaimana dengan target risk dan reward dari saham ini? Oke. Jadi saya akan ukur seberapa besar resiko dan reward yang bisa kita dapatkan dari sini. Jadi saya ambil dari harga terakhir, ya teman-teman, di penutupan 1780. Dari harga terakhir menuju ke support pertama ada risk sebesar 5,5%, ya. Lalu untuk support kedua, kalau itu jebol, ada risk di kisaran 12%, dan untuk support tiganya kalau jebol lagi di 24,8%, ya. Bagaimana dengan rewardnya? Dari harga terakhir menuju dengan resisten pertama ada reward sekitar 7,7%, ya. Lalu untuk lalu untuk reward di resisten kedua ada kans untuk mencapai reward sekitar 20%, dan kalau jebol lagi breakout resisten 2 menuju resisten 3, maka reward yang kita punya adalah sekitar 36,3% untuk saham PTPP. Jadi kalau saya bandingkan risk and reward untuk support dan resisten level 1 adalah 5,5% berbanding 7,7. Risk dan reward untuk support dan resisten level 2 adalah 12% berbanding 20%, dan risk and reward untuk support resisten level 3 itu berada di 24,8% berbanding 36,3%. Jadi itu adalah trading plan untuk teman-teman yang berada di dalam atau untuk teman-teman yang membeli saham PTPP, ya. Tentu saran saya adalah persiapkan trading plan yang baik dan kelola money management juga dengan sebaik-baiknya. Itu tadi analisa secara teknikal untuk saham PTPP. Lalu selanjutnya mungkin kita bisa lihat untuk bagaimana pergerakan asing, ya, di dalam saham PTPP ini. Jadi sepanjang tahun 2020, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, saham-saham konstruksi sebenarnya justru kurang menjadi minat dari investor asing, ya. Terbukti sepanjang tahun 2020 ini untuk saham PTPP sendiri asing sudah keluar sebanyak 406 miliar, ya. Itu. Tapi ada yang menarik dari PTPP ini, ya. Jadi selama 2 minggu terakhir, kalau saya amati dari segi pergerakan asing, ada akumulasi yang cukup kuat dari Bandar KZ. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini KZ itu strong accumulation untuk PTPP
sebanyak 482.000 lot ya, dengan rata-rata pembelian 1.841 dan belum ada jual, jadi hanya mengakumulasi. Jadi ini bisa kita katakan selama 2 minggu terakhir KZ borong ya. Dan ini pun kalau saya lihat lagi menjadi kesempatan untuk teman-teman yang belum masuk untuk bisa masuk ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini harga penutupan dari PTPP adalah 1.780. Artinya apa? Artinya harga beli bandar untuk PTPP itu berada di atas harga saat ini. Sehingga kalau teman-teman masuk PTPP sekarang, bisa dipastikan kalau teman-teman akan cukup aman. Karena harga pembelian teman-teman itu berada di harga pembelian dari broker KZ. Ya, tetapi ini bukan rekomendasi membeli, ini hanyalah analisa dari saya sendiri. Ya, tentu semua kebijakan membeli atau menjual itu berada di tangan teman-teman sendiri. Dari segi news saya melihat sentimen terkuat untuk saham PTPP masih berada di sekitar SWF ya, Sovereign Wealth Fund, yang akan dimulai tahun depan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada kurang lebih 5 negara yang saat ini sudah menyampaikan ketertarikannya terhadap SWF di Indonesia, yaitu Amerika, Jepang, Arab, Uni Emirat Arab, Saudi Arab, dan Kanada. Cuman terakhir ketika saya coba cek-cek berita lagi terkait dengan SWF sendiri, saya menemukan bahwasannya ada kemungkinan Turki pun tertarik untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia melalui SWF ya. Di berita lain juga disebutkan bahwasanya Presiden Erdogan akan mengunjungi Indonesia tahun depan ya untuk membicarakan terkait kerjasama bilateral lebih jauh antara Indonesia dengan Turki. Jadi kalau memang Turki jadi bergabung, artinya akan ada 6 negara yang akan bergabung dengan SWF di Indonesia ya. Gitu teman-teman. Mungkin seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya ketika membahas saham WSBP dan Wika, untuk saat ini mungkin saham-saham konstruksi, terutama kita cerita tahun ini, mungkin kurang menjadi perhatian utama dari asing ya. Tetapi mengingat prospek masa depannya dengan adanya SWF, dan di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasanya fokus utama SWF adalah di bidang konstruksi ya dan infrastruktur, pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara dan lain-lain, maka prospek untuk saham yang bergerak di bidang konstruksi yang salah satunya adalah PTPP cukup baik. Mulai dari tahun depan mungkin bisa hingga 2-3 tahun ke depan mungkin akan baik ya. Sehingga pertimbangan untuk membeli saham-saham di konstruksi bisa saja menjadi pertimbangan teman-teman sekalian ya. Oke. Demikian tadi pembahasan terkait saham PTPP, semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Keputusan menjual dan membeli itu sepenuhnya berada di tangan teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, serta subscribe video kami agar kami tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih.